Sore itu, Jakarta masih kebakar emosi. Sejak pagi, orang-orang udah tumpah ruah di depan DPR. Teriak-teriak bawah spanduk, dorong-dorongan sama aparat. Udara panas bercampur asap bakar ban bikin suasana makin mencekam. Semua orang ngerasa udah nggak tahan lagi sama kelakuan elit politik yang dianggap cuma mikirin perut sendiri. Nama Ahmad Syahroni tiba-tiba muncul jadi sasaran. Politisi flamboyan yang suka pamer koleksi mobil mewahnya itu lagi jadi bahan omongan. Gara-gara ucapannya yang nyebut desakan bubaran DPR itu mental orang paling tolol sedunia, orang langsung meledak. Kata-kata itu kayak bensin disiram ke api yang udah gede. Di jalanan, wajah-wajah marah kelihatan jelas. Ada yang nangis sambil teriak, ada yang cengkramin spanduk kuat-kuat. Ini orang udah kelewatan, begitu teriak salah satu demonstran. Amarah bukan cuma soal DPR lagi, tapi udah personal, udah nunjuk ke satu nama yang dianggap ngehina rakyat. Masa makin beringas, apalagi medsos rame banget ngebahas Syahroni. Video-videonya yang pamer mobil sport viral lagi jadi bahan ejekan. Orang-orang yang tadinya cuma nonton dari rumah pun jadi ikutan panas. Kata-kata kasar, umpatan, doa-doa kemarahan bertebaran di kolom komentar. Menjelang sore, kabar mulai nyebar dari mulut ke mulut. Rumah Ahmad Syahroni ada di Tanjung Priuk. Seolah ada magnet, banyak orang yang tadinya di DPR mulai geser ke arah sana. Motor-motor konvoi, jalanan rame sama teriatan, dan bendera-bendera kain hitam dikibarin. Suasana makin gak bisa dikontrol, orang-orang udah gak peduli lagi sama atuan. Amarah yang dari tadi cuma keluar lewat kata-kata, sekarang mulai berubah jadi tindakan. Langkah kaki mereka serentak, kayak gelombang gede yang siap ngehantam apa aja di depan. Di antara kerumunan, ada yang mukanya penuh keringat, matanya merah, tapi tetap jalan. Ada yang sambil bawa botol air, ada juga yang nyeret kayu panjang kayak senjata. Mereka udah nggak ngomongin lagi soal tuntutan DPR, tapi udah ngomongin rumahnya Syahroni, seakan itu target utama. Warga sekitar cuma bisa bengong. Beberapa nutup pintu rumah, narik anak-anak mereka ke dalam. Dari balik jendela, mereka ngeliatin iring-iringan orang yang kayak nggak kenal takut. Semua orang paham kalau gelombang ini nyampe ke rumah Syahroni, pasti ada ledakan besar. Sore yang harusnya jadi waktu orang istirahat berubah jadi awal dari malapetaka. Teriknya matahari makin meredup, tapi bara amarah di dada ribuan orang justru makin nyala. Jalanan Tanjung Priuk berubah jadi arus manusia yang gak terbendung lagi. Dan di tengah semua itu, nama Ahmad Syahroni terus diteriakin kayak mantra kemarahan. Semua orang tahu bentar lagi bakal ada sesuatu yang pecah, dan gak ada yang bisa nahan. Begitu kabar rumah Ahmad Syahroni di Priok nyebar, masa langsung kayak dapat tujuan baru. Orang-orang yang tadinya masih bertahan di depan gedung DPR mulai geser pelan-pelan. Sebagian ada yang naik motor, sebagian lagi jalan kaki. Suasana sore itu kayak arak-arakan kemarahan yang nggak bisa dihentikan. Jalanan penuh suara klakson, teriakan, dan deru knalpot. Setiap gang yang dilewatin makin rame. Orang-orang keluar rumah cuma buat ngeliatin. Ada yang heran, ada yang ngeri, tapi nggak ada yang berani nyetop. Iring-iringan manusia itu kayak ombak gede yang makin lama makin meninggi. Teriakan, "Syahroni turun!" terus menggema, nyampur sama suara seng dipukul-pukul biar makin ribut. Semakin deket ke Tanjung Priok, makin banyak orang ikut nimbrung. Anak-anak muda nongkrong di pinggir jalan tiba-tiba gabung. Ada juga rombongan yang bawa spanduk seadanya, tulisan pakai cat semprot. Mereka nggak lagi sekadar ikut-ikutan demo, tapi udah kebawa arus kebencian yang menular. Rumah besar dengan pagar tinggi itu akhirnya kelihatan di ujung jalan. Dari jauh aja udah kelihatan mencolok, megah berdiri di tengah lingkungan yang sederhana. Kontras banget, dan itu bikin massa makin terbakar. Buat mereka, rumah itu kayak simbol kesenjangan, kayak dinding yang ngingetin seberapa jauh jarak rakyat sama elit. Warga sekitar sebenarnya udah resah. Banyak yang berusaha nenangin, udah jangan rusuh, jangan bawa-bawa kampung sini. Tapi suara mereka tenggelam di tengah teriakan ribuan orang. Mereka kalah jumlah, kalah suara, kalah semangat. Begitu rombongan nyampe depan rumah, udara langsung bergetar sama amarah. Pagar tinggi yang biasanya bikin aman, sekarang malah jadi tantangan. Orang-orang ngedorong-dorong, mukul-mukul besi dengan kayu dan batu. Dentuman besi beradu itu bikin bulu kuduk merinding. Ada yang teriak, "Ini harta rakyat, ini hasil keringat kita." Kalimat itu bikin massa makin gila. Orang-orang yang tadinya ragu langsung ikutan maju. Tangan-tangan kasar meraih pagar, mengguncang, nyoba ngancurin segelap mungkin. Warga sekitar yang tinggal persis di sebelah rumah Syahroni cuma bisa ngintip dari balik tirai.
Ada yang mulutnya komat kambit doa, ada juga yang mukanya pucat karena takut. Mereka tahu sebentar lagi rumah itu bakal jadi pusat ledakan kemarahan yang udah nggak bisa ditahan. Langit sore mulai meremang, cahaya oranye makin memudar, tapi suasana justru makin panas. Ribuan pasang mata tertuju ke pagar besi itu, nunggu saat dia jebol. Dan di setiap detik yang lewat, teriakan makin kencel, tenaga makin besar, amarah makin meledak. Detik-detik menuju kehancuran itu kerasa lama banget, tapi juga cepat. Semua orang tahu begitu pagar itu tumbang, gak ada jalan balik. Malam yang kelam bakal segera mulai. Pagar besi yang digoncang-goncang akhirnya gak kuat juga. Dengan satu hentakan terakhir, besi itu roboh ke tanah. Suaranya keras banget sampai bikin orang-orang yang ngeliat merinding. Tapi buat massa, itu tanda kemenangan. Begitu pagar jatuh, ribuan orang langsung nyorong masuk kayak air bah yang ngerobos bendungan. Begitu nyampe halaman, teriakan makin brutal. Ada yang langsung ngelempar batu ke kaca jendela, suara pecahan ya bikin telinga sakit. Ada yang mukulin pintu pakai kayu panjang, kayak nggak peduli lagi sekeras apa pintu itu. Setiap hantaman, setiap pecahan kaca, jadi semacam pelepasan emosi yang udah lama dipendam. Rumah yang biasanya berdiri gagah itu berubah jadi kayak arena perang. Asap rokok, debu, dan suara teriakan bercampur jadi satu. Orang-orang gak lagi mikirin tujuan awal demo. Semuanya berubah jadi aksi balas dendam terhadap simbol kemewahan. Setiap jengkal rumah itu kayak dipretelin dengan penuh benci. Begitu pintu utama kebuka, kerumunan langsung nyebar ke dalam. Ruang tamu yang biasanya rapi berantakan dalam hitungan detik. Kursi dijungkirin, meja dilempar, kaca besar pecah berserakan di lantai. Ada yang langsung nyeret kulkas, ada yang ngangkat televisi, semua diambil kayak nggak ada yang bisa ngelarang. Suara langkah ribuan kaki bikin rumah itu gemetar. Lantai dipenuhi jejak lumpur, dinding penuh coretan. Di kamar-kamar, orang berebut pakaian. Ada yang ngegulung kasur, ada juga yang sibuk bongkar lemari cari perhiasan. Barang-barang pribadi yang mestinya cuma saksi kehidupan keluarga, sekarang jadi jarahan tanpa arti. Brankas di sudut ruangan ikut jadi target. Orang-orang nyoba congkel dengan linggis, teriak-teriak biar cepat kebuka. Begitu pintunya akhirnya kebuka, teriakan makin pecah. Uang dolar Amerika dan Singapura berhamburan ke lantai. Langsung dipungut rame-rame, bahkan sebagian dilempar ke udara kayak pesta. Di luar, suasana bak kalah gila. Anak-anak muda yang gak bisa masuk rumah mulai nyari sasaran lain. Ada yang manjat tembok, ada yang nendang pagar sisa robohan. Semua berlomba nunjukin amarah masing-masing. Dari kejauhan, suara kaca pecah dan kayu dipatahkan kedengeran jelas kayak orkestra kehancuran. Tetangga-tetangga yang cuma bisa ngeliatin dari balik jendela gak sanggup ngomong apa-apa lagi. Ada yang nangis ketakutan, ada yang mukanya kosong gak percaya. Mereka sadar, sore itu kampung mereka berubah jadi saksi salah satu kerusuhan paling gila. Cahaya sore makin meredup, tapi bukan berarti suasana tenang. Justru sebaliknya, makin gelap langit, makin beringas juga masa di dalam. Rumah itu sekarang bukan lagi tempat tinggal, tapi udah jadi puing yang ditelanjangi perlahan oleh ribuan tangan. Dan di setiap sudut, amarah orang-orang seakan gak ada habisnya. Apapun yang bisa diambil, diambil. Apapun yang bisa dihancurin, dihancurin. Semua orang tahu, ini baru awal dari malapetaka yang bakal lebih besar lagi. Begitu masa puas ngerusak isi rumah, mata mereka langsung ke garasi. Dari celah pintu besi, kelihatan kilauan mobil-mobil mewah yang biasanya cuma bisa dilihat di pameran atau Instagram. Di situ berdiri deretan kendaraan yang selama ini sering dipamerin Sahroni, simbol kekayaannya yang bikin iri sekaligus muak orang banyak. Pintu garasi dipaksa kebuka, suara besinya nyeret bikin bulu kuduk berdiri. Begitu terbuka, teriakan pecah. "Inilah duit rakyat!" teriak seseorang disambut sorakan liar. Mobil pertama yang jadi korban adalah Lexus RX 450H+. Bodinya mulus, warnanya mengkilap. Tanpa mikir panjang, orang-orang langsung mukulin kaca pakai batu.
nendang pintu, sampai seluruh bodinya penyok kayak kaleng minuman diinjek. Di sebelahnya ada Porsche 356 merah yang antik banget. Mobil kolektor, nilainya bisa miliaran. Tapi di mata massa, itu bukan barang langka, melainkan lambang kesombongan. Mobil itu didorong keluar, ban depannya naik ke trotoar, lalu rame-rame diputulin. Ada yang bawa palu kecil, ada yang pakai kayu. Setiap dentuman bikin orang makin girang, kayak lagi ngerayain kemenangan. Nggak berhenti di situ. Ada juga Tesla Model X dengan pintu sayap khasnya. Masa penasaran, mereka coba buka paksa pintunya, lalu ngerusak layar di dalamnya. Kabel-kabel ditarik keluar, kaca depan retak kena hantaman batu. Bagi mereka, semua teknologi canggih itu nggak ada harganya kalau udah di tangan rakyat yang marah. Ford Mustang klasik yang biasanya jadi kebanggaan kolektor juga nggak luput. Suara mesinnya dulu mungkin bikin orang kagum, tapi sore itu suara yang kedengeran cuma kaca pecah dan logam penyok. Mobil tua itu diguncangin, dipukul sampai ringsek nggak berbentuk lagi. Di tengah kekacauan itu, ada juga desas-desus Ferrari kuning di dalam garasi. Orang-orang langsung nyari, berharap bisa nemuin. Meski nggak semua bener-bener lihat, rumor itu cukup bikin amarah makin gila. Ada yang teriak, Ferrarinya mana? Dan massa makin brutal, ngerusak apa aja yang kelihatan. Nggak cuma mobil, ada juga patung Iron Man ukuran asli di sudut garasi. Koleksi aneh tapi mahal, nilainya ratusan juta. Patung itu dipretelin, tangannya dipukul sampai copot dan bagian kepalanya diangkut orang entah kemana. Adegan itu kayak simbol, bahkan tokoh super pun nggak bisa selamat dari amarah rakyat. Yang bikin kaget lagi, di antara kerumunan ada yang berhasil nemuin jam tangan Richard Mille. Benda kecil tapi nilainya belasan miliar. Begitu tahu ada yang nemu, suasana makin rusuh. Barang itu langsung diselundupin keluar, sementara yang lain rebutan barang-barang kecil lain kayak helm motor, jaket kulit, sampai aksesoris. Garasi yang tadinya penuh mobil mewah kini berubah jadi lautan puing. Kaca berserakan, bodi mobil remuk, ban kempes, interior acak-acakan. Bau bensin nyebar, nyampur sama asap rokok dan debu bikin udara makin sesak. Tapi buat massa, itu semua terasa kayak kepuasan. Sore yang udah gelap berubah jadi malam penuh sorak-sorai. Mobil-mobil yang dulu jadi kebanggaan pemiliknya, kini cuma besi ringsek yang jadi saksi. Dan di mata orang-orang, itu bukan sekedar mobil, tapi simbol yang berhasil mereka runtuhin dengan tangan sendiri. Malam turun dengan cepat, tapi bukannya bikin suasana adem, justru bikin semuanya makin mencekam. Jalanan depan rumah Ahmad Sahroni dipenuhi puing, kaca pecah, dan serpihan barang-barang mewah yang udah nggak berbentuk lagi. Lampu jalan redup nggak sanggup nutupin kegelapan, sementara api kecil dari bakaran sampah dan barang-barang sisa jadi penerang seadanya. Orang-orang masih bergerombol di sekitar lokasi. Ada yang duduk lelah di pinggir jalan sambil ngerokok, ada yang ngelap keringat dengan tangan penuh debu. Nafas mereka masih terengah, mata masih nyala penuh adrenalin. Tapi di sela itu ada juga tatapan kosong, kayak baru sadar apa yang udah mereka lakukan. Rumah megah itu sekarang nggak lebih dari kerangka kosong. Pintu udah copot, jendela bolong semua, tembok penuh coretan. Sisa perabotan bertebaran di luar, kasur, kursi, sampai lemari. Beberapa barang masih dibawa kabur satu-satu sama yang telat masuk. Setiap sudut rumah udah kehilangan makna, berubah jadi saksi bisu dari amarah kolektif. Mobil-mobil mewah yang tadi sore ringsek masih ada di garasi, teronggok kayak bangkai. Ada yang kebakar setengah, ada yang cuma tinggal rangka, bahan udah nggak berbentuk. Besi-besi dingin itu masih mengeluarkan bau bensin dan karet terbakar. Siapapun yang lihat pasti susah percaya kalau benda semahal itu bisa hancur secepat itu. Warga sekitar yang dari tadi cuma bisa nonton masih berdiri di balik pagar rumah masing-masing. Ada yang nyorot pakai ponsel, ada yang bisik-bisik sambil geleng kepala. Sebagian nggak habis pikir, sebagian lagi cuma bisa tarik nafas panjang. Mereka tahu, malam itu bukan malam biasa. Ini sejarah kelam yang bakal terus diingat. Suara sirine mulai kedengeran dari kejauhan. Polisi dan aparat baru bergerak, tapi telat. Begitu pasukan datang, yang tersisa cuma puing dan sisa amarah. Masa udah mulai bubar, satu-satu jalan pulang dengan baju penuh debu dan tangan bawa jarahan. Aparat cuma bisa pasang garis kuning, tapi jelas itu semua udah nggak ada gunanya. Di satu sudut, ada seorang ibu yang duduk sambil gendong anaknya. Wajahnya pucat,
Bukan bagian dari kerusuhan, cuma kebetulan rumahnya dekat situ. Dia nangis pelan. Mungkin bukan karena kehilangan harta, tapi karena takut anaknya tumbuh dengan kenangan malam segila itu. Angin malam makin dingin, tapi hawa panas dari sisa kebakaran bikin udara sesak. Bau bensin, asap, dan besi terbakar nyampur jadi satu. Setiap kali angin lewat, suara besi yang ringsek kayak nyanyi sendiri. Ngingetin kalau amarah massa nggak cuma ngerusak barang, tapi juga ninggalin luka yang dalam. Jam makin larut, tapi rasa tegang nggak hilang. Rumah itu yang tadinya lambang kemewahan dan kebanggaan, sekarang jadi monumen kehancuran. Orang-orang yang lewat nggak lagi lihat sebagai istana, tapi sebagai bangkai yang habis dilumat ribuan tangan lapar dan marah. Dan di balik semua itu, ada satu kenyataan pahit yang nggak bisa dipungkiri, bahwa malam itu, rakyat udah ngebuka pintu besar. Pintu yang ngasih tanda kalau batas kesabaran mereka bener-bener udah habis. Malam itu, kemewahan runtuh, dan yang tersisa cuma puing, amarah, dan kenangan pahit yang bakal terus dibicarain orang.